Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Walaupun turun hujan ya dari jam 2 hujan turun ini sampai sekarang mungkin, tapi kita tetap bisa bersyukur bisa hadir ke masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, syukurillah, la ni'matillah. Jamaah kita cukup memadai untuk kala hujan itu turun. Sebenarnya ya, sholat Jumat itu kalau memang tidak bisa datang karena alasan hujan, sholat Jumat itu kan sholat yang berjamaahnya bagian daripada sah sholatnya itu sendiri. Tapi boleh tidak hadir. Alasannya apa? Hujan. Yang mana alasan hujan itu tidak bisa datang. Ya kalau alasan hujan tapi bisa datang, ya datang. Kendaraan tidak kehujanan, datang. Ini hujan membuat kita tidak bisa sampai ke tujuan. Kalau sampai ke tujuan basah kuyup, boleh tidak hadir. Nah, saat ini ya memang sholat berjamaah itu kalau dalam mazhab kita Syafi'i sunnah muakkadah. Tapi sebagian lagi ini adalah sholat berjamaah itu wajib. Ya. Ada yang kemudian pendapatnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada orang sholat berjamaah itu berdosa semuanya kita. Subuh nih, satu pun tidak ada yang berjamaah sholat, dosa kita bertahan. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir, tentunya diberikan kesehatan lahir dan batin. Para orang tua, para masyayikh, para asatiz yang kita muliakan, para sepuh, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Kembali kajian kita, lanjutan minggu lalu. Kenapa? Itu pertanyaan minggu lalu nih. Ilmu pengetahuan agama itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita ini ketika hati ini memiliki penyakit-penyakit sifatul mazmumah atau penyakit-penyakit hati. Jadi ilmu itu menumpang lewat aja. Ya karena kita belajar
telinga kita mendengar, mata kita melihat, tentu ilmu itu datang dia, menumpang lewat aja, datang mampir, datu lewat. Nah, kenapa tidak lengket maksudnya ilmu itu? Karena adanya tadi penyakit hati. Penyakit hati itu ya sumber utamanya ialah takabur, riya, ujub, sum'ah, hasad, tuh. Dan beberapa penyakit hati yang lain. Nah, alasannya apa? Nah, kita akan lanjutkan pagi ini. Namun sebelumnya terlebih dahulu mari kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan juga yang belum, ya artinya yang masih bersama kita hidup di dunia ini, kita kirimi Fatihah juga, orang tua kita dan diri kita sendiri. Kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkah, yang bermanfaat. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu nafa'na bi ulumihi. Wa nurul ilmi la yaqzifu Allahu ta'ala fil qalbi illa biwasitatil malaikati. Nah, ini dia nih. Dan cahaya ilmu, nurul ilmi, cahaya ilmu. Ilmu pengetahuan itu dalam agama ini adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Al ilmu nur, ilmu cahaya. Tidaklah Allah, memang yakzifu itu maknanya dilempar ya. Allah tidak ngasih ilmu itu maksudnya gitu. Tahu-tahu tiba-tiba kita dapat begitu aja. Ya. Walaupun ada bahasa min ladunka rahmah. Ada ilmu itu disebut ilmu laduni, ya kan? Tapi yang bisa mendapatkan ilmu laduni ini bukan orang sembarangan, orang-orang spesial. Memang seingat saya ada pesantren, tapi persisnya di mana begitu di Jawa itu, yang mana arah kurikulumnya lah begitu bahasa kita nih, arah kurikulumnya itu mempelajari bagaimana supaya dapat ilmu laduni. Ya, jadi seumpama memang ada itu, ya ilmu laduni itu tentu orang yang menuntut ilmu di pondok tersebut melalui sudah melakukan tahapan demi tahapan untuk bisa mendapatkan min ladun karahmatan itu, ilmu langsung tuh. Nah, sebenarnya kalau kita bahasanya bahasa orang awam, ilmu langsung itu ya ada, kita juga bisa dapat itu. Ya, kita semua nih dapat nih. Ilmu laduni itu gampang bahasa awamnya, tanpa berguru, setahunya kita dapat. Nah, begitulah maksudnya. Tidak ada guru yang spesial banget. Kita belajar itu tahu bisa. Nah, itu.
baik ilmu yang sifatnya duniawi begitu. Tidak pernah bongkar-bongkar mesin. Tiba-tiba kepepet, tidak ada cara lain lagi kecuali kita lah yang memperbaiki di perjalanan macet ini motor. Nah, alat lengkap. Ya, ada obeng, ada tang, ada pokoknya lengkap lah. Nah, padahal kita tidak ada suah belajar tidak, melihat orang di bengkel tidak begitu kan, kepepet aja ini. Nah, daripada motor tidak jalan, coba-coba bongkar. Nah, kan gitu. Nah, ini bisa nih. Kita tuh bisa dapat di situ. Ya walaupun tidak sesempurna yang orang yang ini ya, yang belajar gitu kan. Nah, jadi kepepet sifatnya, daripada motor tidak jalan, orang tidak ada yang bantu. Nah, bisa saja. Nah, memang di saat kita itu kepepet nih, kepepetnya apa bahasa lainnya nih? Kepelipitan ya kita tuh. Itu memang ada sesuatu yang luar biasa itu terjadi kepada kita. Yang ketika kita normal, kita sendiri juga bingung. Kok bisa ya? Nah itu. Nauzubillah memang ada musibah kebakaran, nggak apa pokoknya musibah ya. Ya di rumah. Entah bagaimana kita lemari itu sendirian jangan angkat sanggup. Ya. Lemari penuh isinya, sendiri cuman kita ngangkat sanggup. Ya, tahunya lemari itu di halaman rumah sudah. Alhamdulillah terselamatkan dari api begitu kan. Begitu sudah suasananya normal, kita juga bingung. Apa ya kemarin tuh aku mengangkat lemari itu kan. Nah, jadi pertolongan itu ya bisa di saat kita yang menurut ukuran normalnya kita tidak sanggup, tapi begitulah pertolongan Allah itu ya. Nah, ilmu pengetahuan bisa juga seperti itu. Nah, ini kalau kajiannya secara umum. Apalagi kalau memang ada sekolahnya yang khusus mendidik kita, mengarahkan kita untuk mendapatkan ilmu laduni tersebut. Ya itu tentu bisa jadi ada. Nah, ini ibaratnya tuh berita dari mulut ke mulut tuh ada. Gitu. Mudah-mudahan memang ada. Begitu. Nah, walaupun ada istilah ilmu langsung seperti itu bahasa kitanya, tetapi kata pengarang kitab kita ini setidaknya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, tidaklah Allah itu yakzifuhu Allahu ay yakziful ilma Allahu. Nah, bahasa santrinya nih. Allah itu tidak tadi bahasanya apa, melempar ya. Nah, menjulung gitu aja, tahunya dapat gitu ilmu gitu. Tetapi ilmu itu datang fil qalbi, ke dalam hati ini, tidaklah dengan cara Allah langsung melempar kepada kita ilmu itu, tidak. Illa, kecuali biwasitatil malaikati, kecuali dengan perantara malaikat. Nah, itu. Jadi malaikat sesungguhnya yang diutus oleh Allah membawa ilmu pengetahuan itu sehingga kita dapat. Jadi kalau mau jujur seperti ini, berarti walaupun laduni bahasanya, tetap aja ada gurunya, yaitu malaikat. Nah itu. Jadi ilmu laduni itu bukan sama sekali langsung dapat dari Tuhan. Iya, betul dari Allah, tetapi melalui perantara malaikat. Nah, itu. Nah, kalau sudah bicara malaikat, nyambunglah dengan bahasan sebelumnya. Bagaimana mungkin malaikat yang makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini malaikat ini tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Dia hanya melakukan apa yang diperintah saja. Apa yang diperintah itulah kerjanya. Maka sehingga tidak heran kalau malaikat itu disuruh sujud, ya sujud aja dia. Nah, lain tuh ibadah lah maksudnya nih. Maksud sujud, ibadah maksudnya. Nah itu. Tidak ada nafsu kan. Jadi sebenarnya
malaikat itu tidaklah lebih baik pula dari kita sesungguhnya. Kalau kita ini mampu menjadikan akal ini sebagai pembimbing atau pengawal nafsu. Nah, jadi kita lebih hebat. Kalau malaikat tidak ada perjuangan dia. Jadi malaikat itu bukan makhluk perjuangan. Dia makhluk pejuang itu manusia. Nah, tuh. Jadi kalau manusia ini disebut makhluk pejuang, memang kita memang berjuang, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, itu. Malaikat dia tidak berjuang. Perjuangan apa dia? Nah, itu. Jadi tidak dikenal maksudnya bahasa malaikat itu sebagai pejuang, karena dia sudah diberikan Allah menerima itu aja apa adanya. Nah, gitu. Baik aja udah. Begitu. Sebaliknya hewan, binatang begitu kan? Itu juga tidak berjuang juga. tidak disebut pejuang juga ini. Binatang yang umpamanya hewan, kambing gitu kan. Lembu nih pejuang begitu. Pejuang apa nih? Ya. Ayam segala macam yang lain lah pokoknya. Itu. Karena hanya diberi nafsu saja. Nafsu cuma dikasih. Jadi tidak ada perjuangannya. Naluri cuma dia ada naluri. Naluri itu rasa. Ya. Jadi kalau ada kucing mau nyebrang jalan, menurut perasaan dia, ini saya kalau nyebrang kena tabrak nih, udah mau nyebrang dia. Nah, itu naluri, bukan akal, itu bukan. Karena tidak dikasih akal. Nah, itu. Karena tidak dikasih akal, naluri kucing dengan naluri ayam beda. Coba lihat ayam. Ayam tuh justru ngejar kan. Ya. Belum jelas-jelas tadi dia di pinggir jalan. Begitu kendaraan kita lewat, malah dia terbang. Itu. Ketabrak jadinya kan. Nah, berarti naluri ayam dengan kucing beda. Ya, bukan akal. Hewan yang lain begitu pula. Ada hewan yang cerdas gitu kan. Apa namanya hewan cerdas tuh? Disebutkan kancil kan namanya. Anjing itu termasuk hewan cerdas juga itu. Burung beo, cerdas juga. Burung tiong gitu. Hewan cerdas, tapi bukan akal. Dia cerdas di sini artinya kemampuan menangkap. Jadi daya pikir dia atau naluri ya bahasa kita. Nah itu gurita gitu kan. Gurita itu dianggap hewan cerdas. Ya, tapi ada lagi yang lebih cerdas dari hewan gurita atau apa namanya lupa. Tapi hewan cerdas, dia bisa memikirkan juga. Gurila tuh. Gurila hewan sejenis monyet dan saudara-saudaranya itu kan, yang memang agak mirip gensnya kepada manusia itu. Itu hewan tuh, binatang tapi dia tidak dikasih akal. Naluri aja, nalurinya kalau panas dia menghindar, kalau dingin dia menjauh juga gitu kan. Dia tahu ini basah, dia tahu ini bahaya, begitu aja naluri cuman, bukan akal. Itu. Jadi dia tidak berjuang. Nah, manusia berjuang. Makanya manusia bisa lebih mulia dari malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi manusia juga bisa lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adallu, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Kata Al-Qur'an kan? Nah, itu. Di manusia ini makhluk pejuang. Kalau dia berjuang menuju kepada kebaikan, dia bisa lebih baik dari malaikat, lebih mulia dari malaikat. Ya, artinya malaikat itu bawahannya. Kan para aulia, ya kan? Janganlah kita bicara para rasul itu sudahnya bang, para nabi dan para rasul. Para aulia waliullah itu. Bahasa kitanya malaikat itu susuruhan aja. Itu kan lebih mulia kita manusia kalau dia adalah baik, akalnya membimbing nafsunya. Tapi bila manusia lebih tidak akalnya tidak berfungsi, bahkan nafsulah yang menguasainya, maka kata Al-Quran dia seperti binatang bahkan lebih hina. Gimana tidak lebih hina? Ya, orang kalau hayam, ya semakin dia bebas bergaul, semakin menggembirakan bagi kita. Ya Rabb.
telur ayam banyak begitu kan. Biar aja dia bebas-bebas ya. Tapi semakin berguna bagi bermanfaat bagi manusia. Nah itu. Tapi coba manusia bebas seperti itu. Ya, pergaulan bebas begitu kan. Nah, ini balhum adallu nih. Nah, seperti itu. Nah, jadi makhluk bernama malaikat ini mereka tidak sembarang singgah. Bahkan kalau sebelumnya kita bicara al-khaba'is, an-najasah, khaba'is kotoran, kita udah bahas minggu lalu, najis dan seterusnya begitu kan? Ini malaikat tidak bakalan hadir. Rumah kotor berantakan, itu malaikat tidak hadir. Makanya secara zahir rumah kosong, tidak berpenghuni lagi, atau mungkin dulu ada peristiwa-peristiwa kelam di rumah itu terjadi, pembunuhan nggak apa begitu kan, ditinggalkan oleh penghuninya, rumah tuh kotor segala bagi dibiarkan, malaikat tidak mau masuk ke situ. Justru yang suka kepada hal-hal yang kotor-kotor itu tuh bernama makhluk dari kalangan bangsa jin, iblis, setan dan saudara-saudaranya. Nah itu, sehingga kalau itu menjadi penghuninya, jadi yang suka dengan kotoran-kotoran itu tuh bangsa jin. Nah kalau rumah dihuni bangsa jin yang suka kotor, maka oleh kita secara zahir rumah itu disebut ya orang awam angker. Ya lo gak angker rumah itu serem, beri takutan aja kita. Ya kan ada makhluk jin di dalamnya. Ah lalu datang yang pengusir jin tuh kan. Ayo yang hendak uji nyali aja masuk ke situ. Ya boleh lawan jin kayak apa lah. Malaikat ada situ. Nah, malaikat di mana dia? Rumah yang selalu dibacakan hafad alaihimul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Siapa orang yang rumahnya diliputi malaikat itu tuh pembaca-pembaca Al-Quran, nah kan? Gitu. Lalu rumah itu didatangi oleh malaikat. Rumahnya bersih. Kalau kotor, jadi apa aja bagian-bagian dalam rumah kita itu, bila itu adalah tempat-tempat kotor, berpotensi dihuni bangsa jin. Itu. Padahal rumah kita ini kita rawat lah, kan gitu. Cuman ngaran rumah keganalan, lantai 2 jarang kita ini kadang kotor di atas. Kalau gedebuk-gedebuk kayak malam tuh, aneh ya. Nah itu. Lihat ke atas tidak ada orang. Ngapa makanya kayak ini nih? Aneh kata. Sebenarnya kan aneh kan ada. Itulah makhluk bangsa jin. Dia senang kepada tempat-tempat kotor. Tempat yang tidak dihuni. Nah, senang dia tuh. Ya. Jadi tempat yang udah tidak dihuni lagi tuh, senang dia. Masjid nih kan, oh, ini masjid kita nih suci, bersih, jadikan tempat sholat setiap hari nih. Biarkan masjid kita ini melonggok puluhan tahun. Islamic Center tuh contoh ya. Ya kan? Ayo. Jadi logik ya, masuk akal ya, kan gitu. Islamic Center itu kan dulu tempat penampungan orang yang terkena corona. Nah, itu. Saya termasuk alumninya di situ. Wajib. Saya pernah jadi alumni. Jadi kalau ada perkumpulan alumni saya termasuk. Nah, itu beberapa konten kreator masuk ke dalam itu mau nayangkan. Memang serem memang. Nah, tapi mudah-mudahan nanti sebentar lagi kata Pak Bupati kan ini mau diperbaiki ya. Karena kita bakal jadi tuan rumah tahun 2028 MTQ provinsi kan gitu. Nah ini soalnya pusatnya nanti namanya juga Islamic Center, jadi pusat Islam gitu kan. Nah di situ tuh ininya tuh. Nah nih, namun dibiarkan melongo begitu aja, dasar seram. Jangan kata rumah, masjid aja seram.
Kenapa bisa begitu? Bangsa jin isinya. Nah, itu. Tanyalah pula paranormal tuh. Dasar jin tadi bang, udah isinya di situ tuh. Malaikat mana malaikat? Malaikat dia di tempat-tempat bersih, tempat-tempat suci. Rumah-rumah kita tuh, WC tidak terurus. Nah, malam-malam kayak ada dengar orang banyu mengalir sendiri di dada, suara cuman aneh loh, bukan aneh itu bisa jadi bangsa jin. Udah selesai gitu aja. Mau hilang itu bersih itu WC. Nah, itu. Nah, jadi malaikat adalah makhluk Allah yang tidak berada pada al-khaba'is wan najasah. Nah, itu. Baik zahir maupun batin. Yang batin mana? Gambaran sebelumnya kalau penyakit hati itu berarti penyakit batin. Dia diumpamakan seperti najasah, dia diumpamakan seperti khaba'is, seperti kotoran. Orang yang punya sifat takabur, sifat riya, sifat sum'ah, sifat wujub, sifat hasad. Ini adalah penyakit hati. Penyakit hati adalah khaba'is. Kan gitu. Nah, kalau begitu bagaimana mungkin malaikat datang? Nah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kan begitu kan jadinya. Jadi bagaimana mungkin malaikat itu datang membawa ilmu? Nah, hati kita kotor. Makanya dalam Islam nih tidak boleh ada di hati kita tuh berguru sedikit pun rasa takabur itu. Umpamanya mau belajar ngaji, lalu muncul di hati kita, sanko tadi hebat gurunya mengka itu, aku jadi belajar aku bisa juga itu. Biasa kita lah, enggak itu tak. Orang ramai datangan mau belajar belajar Fatihah gitu. Sekali kita datang ke situ, enggak itu aja, bang namanya gurunya enggak itu, aku kan ya bisa juga. Apa dah? Aku kan ya bisa aja. Ada. Namun bisa kenapa beliau banyak muridnya? Kita ada 2 murid. Kan gitu. Ke situ bercermin. Jangan banding beliau bacaannya apa segala macam. Ada rasa sombong tuh belajar. Numpang lewat cuman ilmu dah. Numpang lewat aja. Maka tidak ada dalam agama ini ngetes peguruan tuh ada. Kan gitu. Kalau kita dalam dunia perkuliahan nih yang umum lah kadang bisa tuh ngetes peguruan ya. Kalau kita dengar ceritanya Rocky Gerung, nah, ini orang pintar kan. Nah, itu beliau tuh kada talah kuliah tuh karena dianggapnya gurunya itu tuh itu sekelas beliau tuh lain lah kan ya. Ya mungkin kayak ini aku belajar baik ampe tamat S1 cuman dah ya, tapi begitu dikenal orang pintar, ya, strata 2, strata 3 doktor, beliau jadi dosen di situ. Padahal ditanya, kuliahnya apa? S1 cuman, S1 filsafat. Nah, kok bisa ngajar strata 3 doktor? Kenapa? Nah, kata beliau, kalau ijazah itu tanda kita pernah sekolah. Bukan tanda kita pernah belajar, bukan. Tanda sekolah cuman. Ya kan, jujur juga. Nah, kalau dalam dunia perkuliahan yang model umum-umum gitu tuh, merasa, enggak itu ilmunya, aku kada lagi lah belajar. Ya, sekelas kayak beliau tuh. Ya itu enggak apa-apa lah. Ya. Tapi ternyata kan beliau memang hebat lah. Kalau kita lihat lah kan, banyak tayang-tayangan media sosial tuh. Hebat lah begitu kan. Tapi walaupun demikian tentu beliau tidak mewariskan kesombongan itu tidak. Artinya yang ingin ditanamkan kepada kita ini itu adalah belajar itu lebih penting dari hanya sekedar selembar ijazah itu maksudnya. Kan gitu. Jadi kalau ngetes dosen mungkin di luar sana terjadi, dalam dunia pendidikan agama itu tidak boleh terjadi. Perasaan kita nih, kita sekolah tadinya, sekolah
di pesantren itu, lalu tamat, lalu kita kuliah, bahkan ke luar negeri, pulang lagi ke situ. Pimpinan pondok kita, kiai pondok kita tadi itu tuh perasaan kita ilmunya jauh dari tinggalan kita. Cuman beliau punya pondok yang kita pernah sekolah di situ. Tapi sekarang kita merasa nih, beliau kan S1, cuman saya kan udah S3 luar negeri lagi. Aku anak coba-coba tes lah beliau nih. Ini cobalah dalam agama begini nih. Ilmu kita tadi numpang lewat semuanya. Numpang lewat aja. Minimal berkahnya tidak ada. Memang ingat aja bang lagi. Berkahnya tidak ada. Nah oleh sebab itu dalam agama ini yang tidak kalah pentingnya keberkahan ilmu. Nah jadi kalau sudah ilmu itu berkah, baru malaikat datang lagi, utusan Allah membawa ilmu melalui malaikat. Karena malaikat senang kepada orang yang meninggalkan penyakit hati. Kalau sombong adalah penyakit hati, berarti malaikat senang kepada orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Padahalnya orang berilmu, tetapi dia dengan guru hormat luar biasa. Nah itu. Dan kita sebagai guru nih, siapapun jadi guru nih, bila ada murid hebat, mungkin kita strata 1 paling, atau jangan-jangan juga kada sarjana. Kita pernah si anak ini belajar dengan kita. Mungkin di sekolah kita, mungkin bukan di sekolah kita, cuman pernah ngajar alipan. Ya, ngajar Fatihah begitu. Beliau sekarang menjadi seorang doktor, pimpinan universitas terkenal umpamanya. Datang ke kita dia. Lalu dia dengan tawadhu rendah hatinya datang kepada kita sebagai gurunya ini nih. Saya yakin kita sebagai guru sangat bangga dengan anak murid kita ini. Tidak ada yang menepis kebanggaan itu. Bahwa si murid kita ini tetap dia tawadhu rendah hati ketika ia berjumpa dengan kita. Padahal dia profesor doktor loh, umpamanya kan. Tapi datangnya ke pondok kita. Sowan kah bahasanya itu. Nah ini. Dia tidak merendahkan. Karena dari guru inilah saya dulu kenal Fatihah, umpamanya kan. Memang saya ini profesor doktor, saya sekolah di luar negeri. Tapi saya bisa sekolah di luar negeri itu berawal dari Fatihah yang beliau ajarkan. Ini orang tawadhu. Baru ilmu itu lengket. Nah, inilah dalam dunia agama. Jadi malaikat itu selalu hadir apabila kita semuanya merendahkan hati, menghilangkan rasa sombong, rasa sum'ah, rasa riya, rasa wujub, dan seterusnya di hati, baru datanglah itu ilmu pengetahuan secara terus menerus. Waktu kita sudah habis. Ayat yang menjelaskan tentang ini, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidaklah ada seorang manusia pun ayyukallimahullahu yang Allah langsung ngobrol dengan orang itu, tidak ada. Illa wahyan, kecuali perantara wahyu. Nah, jadi Nabi Musa kalimullah itu wahyu. Rasul Nabi junjungan. Ya, ini makhluk yang mulia, ini luar biasa. Ya. Maka yang kedua jawabannya au min wara'i hijab. Gitu. Ini malah kalau Nabi Muhammad jangan kita ambil hal yang sama lah ya. Berjumpa dengan pertemuan yang lain kami syai'un dalam Isra Mi'raj kepada Allah Rabbul Jalil. Begitu. Tapi selebihnya illa wahyan, melalui wahyu. Au min wara'i hijab, atau kalau bahasa terjemahnya di belakang hijab. Tidak bisa melihat langsung. Ini hijab namanya di sebelah nih. Au min wara'i hijab. Nah, yang ketiga ialah au yursila rasulan fayuhiya biizni, atau Allah mengutus seorang utusan rasulan fayuhiya, lalu Allah turunkan wahyu biiznihi, dengan izin Allah, ma yasha, kepada orang yang Allah
kehendaki. Kan kada ada langsung. Jadi kalau bahasa ilmu laduni tadi itu sebenarnya malaikat yang bawa. Nah itu. Nabi Musa saja. Nabi Musa itu kan kalimullah. Kalimullah itu artinya yang berbicara kepada Allah kan maknanya itu. Tapi apakah langsung berjumpa dengan Allah? Gitu dalam Al-Quran itu, fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali. Kan gitu. Ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Apa gitu? Ketika Nabi Musa melihat falamma ra'a tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa hendak berbicara kepada Allah gitu, tapi Allah menyuruh, ya, hai Musa, fanzur ilal jabal, lihat gunung tuh. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu balik, pindah tempat, fasaufa tarani. Nah, ini bahasa nahu nih. Saufa itu artinya kalaupun bisa melihat, tapi jauh kemungkinannya tidak sekarang, nanti aja di akhirat di surga. Nah, itulah maknanya tuh. Fasaufa tarani, mungkin bisa melihat. Tapi apakah Nabi Musa melihat? Ya. Fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah menampakkan kebesaran dan keagungannya, melihat kata, enggak. Apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, kepada gunung tadi itu tuh, ja'alahu Musa sa'iqa. Ya, wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pun tersungkur pingsan. Kan melihat kan? Nah, dalam Al-Qur'an. Wa kharra Musa sa'iqa. Tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Nah, itu. Jadi Nabi Musa udah melihat. Nah, ini bujur nih. Ya, jadi berarti perantaranya apa? Malaikat. Nah, jadi kita dapat ilmu ini melalui perantaranya malaikat. Nah, mudah-mudahan malaikat selalu hadir kepada kita, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang tidak menyombongkan diri, orang yang tidak riya, tidak sum'ah, tidak wujub, menjaga, meninggalkan, menjauhi daripada penyakit hati itu, maka insya Allah ilmu pengetahuan agama itu hadir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah kiranya yang kita bahas. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.